saya tuh lebih baik di rumah, nggak punya teman, karena saya pengen karakter saya ini terjaga. Tapi ketika dia berada di sekolah ya sama aja, Bu, gitu, nggak ada bedanya gitu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, long time no see. Kembali lagi bersama saya, Ade Mas Fahri Sofanadi, dalam edisi Pendidikan dan Sosial. Sudah lama kita tidak membahas tentang pendidikan nih teman-teman. Kita bertemu lagi dengan narasumber kita yang gak jauh-jauh membahas tentang pendidikan bersama Abu Swandana Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam. Sehat Abu hari ini kabarnya Abu? Alhamdulillah. Abu, kalau misalkan kita fokus untuk membahas pendidikan, boleh lah ya kita lanjutkan lagi? Ya. Kalau bisa tolong Ana minta tolong kepada Abu jelaskan mengenai definisi pendidikan karakter Abu. Pendidikan karakter ya. Iya. Ya bismillah. Yang pertama, pendidikan karakter itu adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan moral, etika, ya, intelektualitas, ya, terus kemudian wawasan, ya, pengalaman, ya, untuk peserta didiknya atau anak didiknya. Itu definisi dari pendidikan karakter. Baik. Ya. Baik, sebagai seorang mukmin tentunya pendidikan karakter ada definisi yang lain, yaitu kita ambil di dalam Al-Quran, ya, Allah sampaikan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri teladan yang baik bagi kamu, ya, bagi kita semua. Maka rujukan pendidikan karakter sejatinya adalah rujukan kepada Nabi SAW. Baik lisan beliau, apa yang beliau sampaikan, baik perbuatannya, attitude-nya, terus kemudian muamalahnya, sosialisasinya, cara beliau memimpin, cara beliau berdagang, cara beliau memimpin pasukan tentara, ya. Cara beliau dalam berdakwah, mendidik para sahabat-sahabatnya, maka itu ada suri teladan yang baik, dan itu sejatinya karakter yang bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Karena Nabi SAW itu menyampaikan di dalam hadisnya, innama bu'istu li utamima makarimah akhlak. Tidaklah aku diutus oleh Rabbku kecuali untuk memperbaiki akhlak. Dari sini kita bisa memahami bahwa apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi contohkan, termasuk performanya ya, itu juga bagian dari pendidikan karakter. Baik. Lalu kalau misalkan semua itu kan saya menyampaikan semua itu dari Nabi ya, Bu. Dan juga terutama kedua orang tua kita. Anak itu kan tergantung kepada orang tua, Bu. Bagaimana pendidikan mereka bisa terbangun, terus ada mereka terbangun. Orang tua ini mendidik anaknya sejak kecil, dan juga mereka sudah diajarkan adab kepada guru dan sebagainya. Mereka memang di rumah adab terhadap orang tua bagus, tapi kenapa banyak sekali kasus ketika di sekolah murid ini mereka lebih kayak merendahkan seorang guru, harga martabat seorang guru itu kenapa, Bu ya? Banyak satu kasus, ya, orang tua memahami anaknya ketika di rumah sebagai kepribadian yang cukup baik, cukup penurut, ya. Terus kemudian begitu di sekolah maka mendapatkan informasi yang kurang baik, ya, dari gurunya. Atau sebaliknya, ya, guru melihat anak tersebut adalah sosok yang baik, sosok yang penurut. Tapi guru mendapatkan informasi dari orang tua atau dari lingkungan sekitar bahwa anak tersebut itu kurang baik, padahal di sekolah itu baik dan penurut, ya. Baik. Yang pertama, ya, anak itu selalu memiliki model, ya, untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan contoh, untuk dijadikan teladan. Panutan yang terbaik, teladan yang terbaik bagi seorang anak itu ada dua. Yang pertama, orang tuanya ketika di rumah, kedua orang tuanya, ya. Yang kedua adalah gurunya, ya. Jadi mana yang paling sangat berpengaruh bagi anak tersebut? Jika anak tersebut, ya, berada dalam lingkungan pendidikan yang full, ya, full day, ya, sehingga efektivitas waktu anak tersebut bersama dengan guru dibanding bersama dengan orang tua, maka cara pandangnya, terus kemudian sikapnya,
kelemah lembutannya, lisannya, cara berpikirnya, itu rata-rata mengambil perspektif dari sosok gurunya, karena berada dalam lingkungan yang efektif bersama guru, ya, waktunya sangat efektif bersama dengan guru. Tapi jika anaknya bersama dengan orang tua, ya, misalkan di rumah cukup banyak interaksi dengan orang tua, terus kemudian atau bahkan orang tuanya itu banyak pesan-pesan yang disematkan kepada anak, ya. Contoh pesan itu ada dua, ya, ada pesan baik, ada pesan buruk, ya. Contoh misalkan sering dimarahi, ya, dibentak, ya, terus kemudian dibanding-bandingkan dengan bandingan-bandingan yang tidak bermuatan edukasi, ya, maka pada akhirnya anak merasa dirinya amat sangat tidak berarti, ya. Cenderung stres, Abu, ya? Bisa stres, ya. Anak bisa stres karena mendapatkan impact mental, ya, dari orang tuanya, ya. Jadi lingkungan itu ada dua. Lingkungan yang pertama itu membentuk karakter, ya, lingkungan dari orang tua, ya, keluarga, ya, itu bisa menjadi, jika buruk maka bisa menjadi toxic parent, ya. Atau begitu ada di ruangan lingkungan sekolah dan gurunya itu kurang baik, tidak perhatian, bahkan sering menjustifikasi, menganggapnya rendah, itu juga bisa menjadi toxic teacher, ya. Jadi ada guru yang memang mendistract mental anak, juga ada orang tua yang mendistract mental anak, ya. Nah, pada akhirnya karakter anak itu akan rusak, ya, akan terpengaruh dengan siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berinteraksi. Falyanzur ahadukum man yukhalil, kata Nabi SAW, ya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan, ya, dengan siapa anak kita bergaul, maka di sanalah karakternya akan terbentuk. Kira-kira itu. Lalu bagaimana kalau misalkan ada orang tua yang ketat sekali terhadap anaknya, terutama anak perempuannya, Bu, sangat, ya, dijaga banget sama orang tuanya. Orang tuanya tidak ingin anaknya ini istilahnya salah pergaulan, karena seperti yang Abu sampaikan, jangan sampai menjadi toxic parent, khawatir gitu kan. Sekarang kan banyak banget anak-anak yang pergaulannya salah, istilahnya kayak merokok, berjudi. Tapi itu kan anak terkadang ingin keluar itu untuk mencari lingkungan sosial dan berinteraksi dengan masyarakat. Lalu bagaimana dengan anak yang istilahnya, untuk dalam bahasa sekarang gaulnya, ya, nolep, jadi nggak pengen keluar karena ingin membatasi dirinya. Saya tuh lebih baik di rumah, nggak punya teman karena saya pengen karakter saya ini terjaga. Tapi ketika dia berada di sekolah, ya sama aja, Bu, gitu, nggak ada bedanya gitu. Jadi ya gimana, Bu, gimana ya? Anda juga masih bingung cara mengatur pola pikir anak-anak ini, ya, Bu. Baik, Masya Allah, ya. Orang tua yang membatasi ruang lingkup pergaulan anak, ya, ruang lingkup komunitas anak, itu ada dua, ya, ada yang baik, ada yang buruk. Ya, tentunya kedua-duanya memiliki kebaikan, ya, bagi anak itu sendiri. Contoh misalkan orang tua yang terlalu ketat, ya, ketat dalam konteks bahwa selama tidak melakukan 3 hal, ya, beberapa pakar pendidikan, pakar psikologi itu menyampaikan, yang pertama, ya, batasi anak kita, pahami anak kita bahwa dia tidak melanggar syariat agamanya. Baik. Itu, ya. Baik. Selama tidak melanggar syariat agama, maka aman. Ya. Baik. Yang kedua, pahami dan berikan edukasi kepada anak kita agar tidak melanggar hukum negara. Hukum negara. Ini yang kedua, ya. Karena begitu melanggar hukum negara, maka urusannya pasti panjang tuh, ya, dengan polisi, dengan pengadilan, dengan penjara dan semisalnya. Yang ketiga, pahami anak kita bahwa agar dia tidak menyakiti dirinya sendiri, merugikan dirinya sendiri, juga merugikan orang lain. Ya, ini kaidahnya yang Nabi SAW sampaikan, ya. La darara wa la dirar. Ya, jangan merusak diri sendiri dan jangan merusak orang lain. Ya, ini penting. Ya, nah, kalau misalkan orang tua sudah menanamkan 3 pondasi ini, maka insya Allah dengan pola edukasi yang berbasis mentoring, ya,
terus dikawal tumbuh kembang anak tanpa ada faktor misalkan memvonis anak, ya, terus kemudian mendiskreditkan anak, ya, bahkan menghakimi anak dalam konteks kamu pergaulannya buruk sekali sih, kamu kayak gini, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Itu sudah memvonis anak, seolah-olah anak kita itu berada dalam lingkungan yang sedemikian. Termasuk memvonis itu? Termasuk memvonis. Padahal anak itu tidak mendapatkan edukasi apapun dari orang tuanya. Coba kalau orang tua memiliki komunikasi dialog yang cukup baik ya di dalam lingkungan keluarga, anaknya didudukkan, begini perintah agama kita, begini tatanan hukum di negara kita, aturan-aturannya, begini jika kita menyulitkan diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri, efeknya seperti ini, menyakiti orang lain, efeknya bisa seperti ini. Ya. Maka anak tersebut memiliki wawasan, memiliki ilmu, batasan bagaimana mereka bergaul. Baik. Banyak juga orang tua yang membolehkan anaknya udahlah bergaul dengan siapapun, dengan teman mana saja, ya kan? Nggak bisa bedain. Ya. Padahal anak kita itu sedang proses tumbuh kembang. Namanya anak proses tumbuh kembang kan bisa bertemu dengan serigala, bisa bertemu dengan harimau, bisa bertemu dengan buaya, bisa bertemu dengan kucing juga, ya, atau kelinci yang lemah lembut. Apalagi sekarang tuh ada dalam tanda kutip kayak cari teman yang baik. Itu bergaul sama siapa saja, tapi baik, pilih yang baik-baik saja. Itu yang lucu di situ. Nah, itu satu paradoks yang cukup butuh dievaluasi juga, ya, dari kebanyakan orang tua demikian. Artinya orang tua itu mempersilahkan anaknya untuk memilih sendiri. Bagaimana bisa mereka tahu anak tersebut, ya, sedangkan mereka belum memiliki pengalaman. Mereka belum memiliki knowledge tentang pertemanan tersebut atau lingkungan. Dan Rasulullah SAW itu sudah memberikan barrier to entry dalam pertemanan, batasan atau pintu masuknya. Ini ya, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, agama seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena itu perhatikan dengan siapa mereka bersahabat. Jadi orang tua itu disuruh memperhatikan itu kan bukan melepas terus kemudian terserah anak. Silakan pilih mana yang baik, mana yang buruk. Itu ya. Tapi anehnya di sini, Bu, kan kayak orang tua nih mempersilahkan anak buat berteman dengan siapa saja yang penting baik. Tapi ketika sang anak kan itu masih kecil, apalagi ya masih seumuran kayak kelas SD, kelas 2, mereka belum bisa membedakan. Tapi mereka mendapatkan teman yang buruk. Ketika mereka mendapat lingkungan yang buruk, orang tua malah memberikan hukuman kayak itu. Jadi kayak bagiannya tuh aneh seperti itu. Jadi kayak seolah-olah memputarbalikkan sistem. Orang tua mempersilahkan, tapi ketika mendapatkan lingkungan yang buruk, orang tua menghukumnya. Bagaimana menurut Bapak? Terkait dengan kenakalan anak, misalkan ya pada fase tumbuh kembangnya, kenakalan yang masih alamiah, natural pada fase tumbuh kembang, maka jangan lekas memvonis anak. Ya, orang tua juga harus paham dengan kaidah hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khotoin wa khairul khotoin tawwabun, bahwa setiap bani Adam itu punya salah, punya dosa. Sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya semua Bani Adam, semua anak keturunan Adam itu punya salah. Nah, ini batasannya dulu nih, kita pahamnya. Oke. Yang kedua, begitu kita tahu batasan ini, maka langkah kedua yang harus dilakukan oleh orang tua adalah falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, perhatikan, kita harus memilihkan sekolah yang baik, lingkungannya yang baik, temannya yang baik untuk mereka. Sama seperti kita masuk ke mall, memilihkan baju terbaik untuk anak kita, membelanjakan sepatu terbaik untuk anak kita, ya, membelanjakan tas atau jam tangan yang terbaik untuk anak kita sesuai dengan kemampuan finansial dari orang tua. Ya, artinya orang tua butuh campur tangan untuk menentukan kebaikan, kualitas, ya, dari komunitas anak-anaknya. Itu sangat pentingnya. Jadi begitu anaknya misalkan naik sepeda jatuh, naik sepeda turun, ini nggak bisa sih, ini terus tiba-tiba nubruk gini, kamu sih gara-gara naik sepedanya meleng gini, itu kan sudah memvonis, ya. Padahal itu fase tumbuh kembang anak gitu ya. Kecuali memang pada fase
anak-anak yang sudah beranjak remaja menuju dewasa pertama misalkan ya, fase tersebut butuh anak dibangun konsep dialogis antara orang tua dengan anak. Batasannya itu harus lebih kaya, karena itu orang tua itu harus pintar, orang tua harus cerdas ya, dan orang tua harus sensitif dengan tumbuh kembang anak. Bisa tahu, oh tumbuh kembang intelektualitasnya. Anak kritis itu bukan berarti anak ini membangkang. Ya. Dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki status identitas sendiri pada fasenya. Ya. Bisa jadi anak tersebut sedang, karena banyak input informasi, digital era saat ini juga luar biasa masif, sehingga anak coba mempraktekkan apa yang mereka dapat. Input informasi, lawan bicaranya siapa? Orang tua pada akhirnya. Ya, orang tua diajak dialog, ya kan, orang tua diajak berdebat, ya, atau bahkan dengan guru, ya, atau dengan teman-temannya sendiri. Dengan teman-temannya sendiri kadang, kayaknya teman aneh nggak level nih sama aneh, agak susah ketinggalan nih cara diskusinya, ya, karena lebih senang dengan orang tua. Pada akhirnya muncul diksi seolah bahwa anak ini membangkang orang tuanya. Padahal kalau orang tuanya punya ilmu, kalau orang tuanya memiliki wawasan, kalau orang tuanya memiliki kearifan dan kedewasaan dalam pola asuh, didudukkan, diskusikan, bedah kitab bareng. Masya Allah. Asik gitu. Masya Allah ya. Baik Abu, ya mungkin teman-teman itulah pembahasan mengenai pendidikan karakter sudah dikupas oleh Abu ya. Semoga ini jadi pembelajaran kita semua. Yang pertama, ingat, kita tidak boleh memvonis anak kita sendiri, apalagi sedang berada dalam fase tumbuh kembang. Yang namanya jatuh bangun itu sudah biasa teman-teman ya. Kita tidak boleh misalnya memojokkan anak kita karena khawatir pertumbuhan mereka akan tertunda, karena yang namanya sang anak pasti memiliki salah, semua orang pasti memiliki salah, tidak mungkin tidak memiliki salah ya. Oke teman-teman, kita akan bertemu di berita selanjutnya, tidak jauh-jauh membahas tentang pendidikan bersama Abu Swadana. Kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.